Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video pembelajaran ini kita akan membahas perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan terjadi di masyarakat itu dikenal dengan perubahan sosial budaya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang pertama sebelum ke globalisasi. Perubahan sosial budaya. William Ogburn dalam LD.M. Setiadi tahun 2011 berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Beliau juga menekankan perubahan sosial sebagai pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan immaterial atau non-material. Nah, kecepatan perubahan sosial budaya itu setiap masyarakat berbeda-beda, ya, tergantung dari terbuka atau tidaknya masyarakat tersebut, ya. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris, ya. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern. Perubahan semacam ini itu dikenal juga dengan modernisasi, ya. Modernisasi itu apa? Menurut Kunchoro-Ningrat 1985, modernisasi itu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman, ya, dan konstelasi dunia sekarang. Nah, modernisasi itu mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan dan bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Selain dari perubahan sosial dan modernisasi, di dalam masyarakat terdapat juga proses yang disebut dengan globalisasi. Nah, nanti ini pembahasan setelah perubahan sosial budaya dan barulah globalisasi. Tapi kita akan singgung sedikit mengenai globalisasi, ya. Salo Sumarjan 1962, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah sama secara tepat, gitu ya. Globalisasi melanda berbagai bidang, baik di bidang iptek, ekonomi, transportasi, politik, ataupun budaya. Dampak globalisasi itu ada positif, tentu ada negatif, ya. Dampak positifnya itu memberikan manusia kemudahan, ya. Namun ya globalisasi tentu dampak negatifnya. Dampak negatifnya integrasi bangsa itu harus kokoh, ya, karena upaya untuk menghadapi arus globalisasi, karena ada perubahan-perubahan budaya, ya. Baik, kita langsung aja ke materi kita, yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Nah, di sini ada gambar, ya.
gambar perubahan sosial. Di gambar 2.1 itu ada tanam paksa. Gambar 2.2 ada proklamasi kemerdekaan. 2.3 itu pembangunan di era globalisasi. Nah, di gambar 2.4 itu gambar demokrasi. Dan di sini sudah terlihat perbedaan kondisi masyarakat dari tahun ke tahun itu berbeda. Dari waktu ke waktu itu berbeda. Dalam gambar keempat ini menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan. Nah, ketika terjadi penjajahan itu di gambar 2.1 Indonesia tanam paksa gitu. Proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan bicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak demonstrasi. Nah, sehingga banyak yang demo-demo ya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Nah, dalam cara berpikir masyarakat juga mengalami perubahan. Misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Yang tadinya membajak sawah dengan cangkul sekarang atau dengan kerbau, sekarang sudah dengan mesin mesin kolektor. Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto tahun 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Nah, menurutnya perubahan sosial itu sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Dulu perempuan kerjanya di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu kalau sudah punya suami. Tapi sekarang berbeda. Ibu rumah tangga bisa juga bekerja seperti suami, yang dilakukan suami, bekerja di luar, di kantor kalau zaman sekarang, ataupun berjualan gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Nah, hal-hal yang termasuk dalam perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Kalian bisa merasakan sendiri dari alat transportasi. Dulu kalian jalan kaki gitu sekarang naik motor gitu. Itu lebih ada perubahan dari segi transportasi. Dari komunikasi, dulu kalian mungkin surat, sekarang sudah pakai handphone, bisa lewat chat gitu bisa video call langsung kelihatan wajahnya walaupun jaraknya sangat jauh gitu. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Nah, dengan demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah
yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi. Nah, kita langsung ke bentuk perubahan sosial budaya. Nah, bentuk sosial perubahan budaya dalam masyarakat itu sangat banyak ya dan beragam, baik bentuk ataupun jenisnya. Nah, untuk mempermudah mempelajarinya, perubahan sosial budaya itu diklasifikasikan ya seperti grafik yang ada di layar ini. Bentuk perubahan. Nah, bentuk perubahan itu terbagi 3. Ada dilihat dari waktunya. Nah, dilihat dari waktunya itu terbagi 2 juga. Ada revolusi, ada juga evolusi. Nah, yang kedua ada pengaruhnya. Nah, menurut pengaruhnya itu terbagi 2 juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, menurut perencanaannya, bentuk perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan gitu. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu dilihat dari waktunya ya, perubahan dilihat dari waktunya. Nah, perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Pada masyarakat tradisional tentunya kecepatan perubahan sosial budaya akan lebih lambat dibanding dengan masyarakat modern. Ya, kenapa demikian? Karena masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional. Nah, untuk mengetahui gambarannya sini ya. Perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi. Nah, perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, contohnya sini ada perubahan terjadi saat lambat ya, mulai dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Ya, kehidupan masyarakat primitif lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan berternak, masa pertanian dan masa perundagian ya. Dapat dicontohkan ini itu contoh dari evolusi ya, perubahan sosial lambat. Ini sudah kalian masa-masa berburu, meramu, bercocok tanam, berternak, masa pertanian itu sudah kalian pelajari ya di kelas 7. Nah, lanjut ke perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Nah, revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Namun, karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan menjadi waktu yang lama gitu. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat ya, dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Nah, revolusi industri itu dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain.
Nah, di sini contohnya revolusi industri mengubah pola hubungan masyarakat ya. Sekarang kita sudah melihat ya, banyak yang dikonversi lahan pertanian menjadi lahan industri gitu. Nah, makin ke sini lahan pertanian sudah makin berkurang ya, beralih fungsi menjadi lahan industri. Nah, revolusi industri membawa akibat dalam bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Nah, akibatnya itu ada 5 di sini ya. Yang pertama, proses mekanisasi dalam usaha industri. Kedua, perdagangan makin berkembang. 3, transportasi lancar. 4, berkembangnya urbanisasi. Kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Nah, selain akibat kelima ini, setelah adanya revolusi industri terjadi perubahan pada sendi atau dasar dari kehidupan masyarakat, terutama pada lembaga kemasyarakatan ya. Revolusi industri mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan, sistem kekeluargaan dan sebagainya. Pada dasarnya perubahan sosial budaya yang cepat atau revolusi dapat terjadi tanpa direncanakan atau direncanakan terlebih dahulu. Nah, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Nah, perubahan yang yang pengaruhnya kecil ya. Di sini perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya di sini cara berpakaian ya. Perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak muda gitu ya. Ini hanya sebagian saja, tidak semua masyarakat mengikuti model baju kekinian ya. Ada yang masih mempertahankan atau lebih menyukai model lama gitu. Yang selanjutnya ada perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, yang pengaruhnya besar yaitu industrial. Ya, industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang tadinya masyarakatnya mayoritas bertani, sekarang menjadi masyarakat industri. Perubahan dilihat dari perencanaannya, perubahan yang direncanakan atau plan change ya. Nah, perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan. Contohnya di sini pembangunan jalan ya. Merupakan salah satu perubahan sosial yang direncanakan. Nah, untuk mempermudah masyarakat berpergian dari suatu tempat ke tempat lain, nah itu kan memerlukan jalan yang bagus. Nah, pembangunan jalan itu dikehendaki dan direncanakan. Lanjut, perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Nah, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Ya.
perubahan yang direncanakan juga bisa mengakibatkan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Ya contohnya pembangunan yang tidak memiliki saluran air, misal contoh ya. Nah itu akan menyebabkan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Contohnya banjir, hujan bentar langsung banjir gitu ya. Nah itu perubahan yang direncanakan mengakibatkan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Baik, nah, di video pembelajaran ini cukup sampai di sini materinya ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.